Halo, podcast Keluarga Jakarta kembali hadir bersama saya Joko Santoso. Pendidikan adalah kunci keberhasilan sebuah bangsa. Namun, jika kita bicara soal pendidikan, lantas tidak terbatas pada sekolah dan perguruan tinggi semata. Rumah adalah tempat belajar anak-anak, dan orang tua adalah menjadi guru pertama dan utama bagi anak-anaknya. Oke, kita akan berbincang-bincang santai dengan Bapak Dr. Ajat Wiratma. Apa kabar Pak Ajat, sehat? Alhamdulillah Pak Joko, sehat. Terima kasih undangannya. Ya, baik, kali ini kita akan berbincang-bincang santai terkait dengan tema orang tua menjadi guru pertama dan utama di rumah. Nah, apa sih sebetulnya konsep orang tua untuk menjadi guru pertama dan utama di rumah itu? Baik, kalau kita kan ngomongin guru, wah ini mereka yang berada di sekolah gitu ya, kemudian harus lulus perguruan tinggi. Betul. Tapi faktanya ya orang tua memang sejatinya menjadi guru. Begini Pak Joko, pilar pendidikan itu kan 3. Ini yang nggak boleh dilupain sama kita semua. Jadi pendidikan itu berdiri tegak karena rumah, sekolah, dan lingkungan. Jadi kalau salah satunya ini nggak berhasil, sebetulnya tujuan pendidikannya juga nggak berhasil. Jadi kalau cuma ngandelin rumah aja, nggak disekolahin, itu juga nggak berhasil. Pun juga sama, rumah sama sekolahnya udah kerja bareng nih, tapi di lingkungannya masyarakatnya ngajarin yang nggak baik, ya tetap aja juga nggak berhasil. Jadi itu yang pertama, artinya bahwa rumah itu menjadi pilarnya pendidikan. Kalau rumahnya di dalamnya itu tidak ada pendidikan yang baik, ya gimana ya? Tadi pembangunan bangsanya pasti akan rapuh. Begitupun dengan kalau kita bicara tentang 8 fungsi keluarga kan salah satu yang memang menjadi poin adalah bagaimana pendidikan itu menjadi kunci untuk diutamakan ke anak-anak. Kira-kira seperti itu sih. Kalau ada orang tua kemudian punya persepsi bahwa saya seperti tadi sampaikan, saya nggak punya ilmu untuk mengajar, untuk mendidik anak. Ya sebetulnya saya serahkan aja kepada guru di sekolah tuh. Udah silahkan borong aja, silahkan dilatih, diajar, dididik gitu supaya pintar. Gimana itu sebetulnya itu salah ya? Gini, kita kan ngerasa bahwa kita udah bayar lah istilahnya ya. Atau misalnya kita ngerasa bahwa sumber ilmu tuh ada di sekolah. Nah, yang padahal tadi anak itu kan lahir tumbuh kembang pertama di lingkungan rumah. Jadi mau nggak mau orang tua itu memang tetap harus belajar. Orang tua itu harus tahu tentang apa yang sebetulnya diajarkan di sekolah. Nanti sekalipun misal tidak dalam, tapi dia harus tahu. Jadi itulah pentingnya kenapa orang tua itu tetap harus menjadi guru. Jadi kalau di sekolah misalnya belajar tentang matematika, ya orang tuanya harus belajar tentang itu. Karena pada saatnya nanti anak pas ke rumah gitu ya, terus diskusi sama orang tuanya, nggak nemu kalau orang tuanya nggak bisa menjawab itu. Ternyata terus berat juga jadi orang tua. Benar, disitulah beratnya gitu. Bukan berarti harus tahu semuanya, tetapi basic itu harus dipahami. Artinya orang tua harus terus belajar tentang apa, dan cara belajarnya sebetulnya tidak belajar sendiri Pak Joko. Orang tua itu harus menjalin komunikasi sama gurunya. Berarti ada benarnya bahwa mutu pendidikan di sekolah itu berkait erat dengan peran orang tua di rumah itu, benar itu ya? Iya, jadi gini, kemarin aja kita COVID ya, surveinya menunjukkan bahwa memang kita terjadi penurunan kualitas pendidikan. Padahal itu kan mereka berada di rumah. Nah artinya apa? Bahwa ternyata berada di rumah itu memang tadi mutu pendidikannya turun. Karena apa? Karena orang tuanya nggak siap jadi guru. Itu coba kalau kita posisinya lain. Jadi pada saat kemarin COVID, tapi di rumahnya sudah ada budaya belajar gurunya menjadi orang yang juga membimbing untuk belajar anaknya, itu nggak sulit-sulit banget.
Karena ada beberapa penelitian yang menunjukkan kerjasama antara sekolah dan rumah yang sudah dibangun jauh-jauh sebelum pandemi itu tidak berpengaruh tuh pandemi itu, karena udah jalan. Si rumahnya udah biasa dengan pola pengajaran yang memang didiskusikan. Karena gini, kalau di sekolah belajar ceplok telur misalnya kan gitu untuk anak usia dini lah. Tapi kalau di rumahnya nggak terus diajarin, apa bisa? Cuma 1 kali gitu. Nah ini penting. Jadi komunikasi lah antara guru dan juga orang tua. Di belajar bareng tuh di situ. Artinya pada saat anak bertemu dengan orang tua di rumah, semua hal yang dilakukan oleh orang tua itu adalah pelajaran berharga. Anak tuh kan peniru ulung. Jadi kalau ayahnya misalnya suka ngerokok, ya itu sedang mengajarkan mereka merokok pada anaknya, begitu ya. Ibunya ngelarang untuk main handphone, tapi ayahnya sibuk di rumah dengan handphonenya. Jadi situ ternyata dia sedang mengajarkan hal tersebut kepada anaknya. Jadi dua-duanya harus punya tanggung jawab dan mempunyai peranan yang sama-sama kuat. Iya. Jadi cara mengajarnya juga antar lesan dengan tindakan tuh harus seiring sejalan. Keteladanan. Iya, keteladanan itu. Jadi apa yang diomongkan ya harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang tua. Iya, jadi konsep gurunya itu tidak hanya sekedar soal guru mata pelajaran gitu, tapi tadi keteladanan berharga itu ternyata didapat anak ya dari rumah. Kalau orang tuanya yang ngajarin cuma bicara aja, ya itulah nanti anaknya juga ngelihat apa yang dilakukan. Oke, ini barangkali kesempatan bagi orang tua yang memang masih bingung ya, saya nggak bisa menjadi guru pertama dan utama bagi anak-anak. Ini Pak Ajat bisa punya kesempatan untuk memberikan tips-tips khusus bagi orang tuanya. Sebetulnya pedoman apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk menjadi orang tua dari pengajar yang pertama dan utama di rumah itu, apa sebetulnya tip-tipnya seperti apa gitu? Baik, sebetulnya kan hampir semua orang tua kalau ditanya tahu nggak kalau yang baik yang buruk itu kayak gimana? Oh tahu, katanya kan gitu. Semua orang tua pengen anaknya juga baik. Kalau ditanya pasti semuanya seperti itu. Artinya sebetulnya mereka punya role model atau contoh gitu ya, yang sudah mereka alami. Yang baik itu yang seperti apa, yang nggak baik itu yang seperti apa. Dan banyak itu didapatkan oleh para orang tua dari orang tuanya. Jadi yang pertama, coba kita juga belajar dari kebaikan-kebaikan keteladanan orang tua kita, mengajarkan kita tuh seperti apa, yang baik-baiknya itu. Berikutnya sekarang tuh kan tadi, bagaimana cara agar guru itu tidak terlalu kesulitan dengan pelajaran yang diberikan di sekolah, jalin komunikasi yang begitu erat ya. Jadi guru dan orang tua tuh benar-benar harus punya komunikasi yang baik. Jadi jangan cuma ketemu tuh pas lagi bagi rapor. Iya. Nanyakan, nah anak saya gimana nih? Atau pas lagi bermasalah. Dipanggil ke sekolahnya gitu. Itu udah telat sebetulnya. Jadi manfaatkan komunikasi yang baik itu dengan gurunya, dan memang guru juga harus punya konsep komunikasi yang baik dengan orang tua. Berikutnya kalau bicara tentang pelajaran ya, sekarang tuh kan anak itu sebetulnya dia itu lebih menginginkan bukan soal orang tuanya harus banyak tahu, tapi orang tua punya waktu untuk mereka. Jadi salah satu hal yang penting bagi kita bukan harus serba pinter, tapi berikan banyak waktu untuk menemani aktivitas belajar mereka. Itu yang paling sulit bagi orang tua yang bekerja dua-duanya itu. Paling sulit. Itu ya karena itu jadi anak kalau udah dalam kondisi nyaman, dia sebetulnya punya kemampuan untuk mencari pengetahuannya sendiri, mengeksplorasi. Kalau orang tuanya selalu hadir bersama mereka, dia akan terdorong untuk tadi punya keinginan untuk terus maju gitu ya. Karena orang tuanya juga support. Masalahnya kan tadi ternyata banyak orang tua yang nggak terlalu peduli atau hadir pada saat anak ada masalah gitu. Dan kalau soal belajar,
sekarang tuh udah banyak lah media-media pembelajaran. Jadi ibu juga jangan hanya sibuk dengan kegiatan di rumahnya saja. Ada juga kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, pelatihan-pelatihan. Sekarang kan ada banyak workshop daring, misalnya, itu juga gabunglah di situ supaya tambah pengetahuan, banyak teman buat sharing. Itu juga salah satu modal bagi para orang tua warga Jakarta untuk ya memang jadi orang tua tuh pasti susah banget, itu pasti, itu pasti. Iya. Harus ada ilmunya. Iya, harus ada ilmunya. Dan punya kemauan untuk mendidik anak, dan itu anak itu adalah amanah ya, titipan. Betul. Yang memang harus dijaga benar-benar. Baik, terima kasih Pak Ajat sudah hadir bersama podcast Keluarga Jakarta. Terima kasih juga yang pada kali ini membahas tentang pendidikan di rumah tangga ya, di rumah kita masing-masing. Tentu kita berharap para orang tua yang punya anak untuk bisa memperhatikan pendidikan anak-anak mulai dari rumah kita, dan orang tua siap menjadi guru pertama dan utama. Kalau ada masalah di rumah tentang anak sulit belajar dan sebagainya, tolong hubungi di telekonsultasi di Puspa. Jadi silahkan berkonsultasi, mudah-mudahan kita bisa selesaikan persoalan rumah tangga kita dengan berkonsultasi di Puspa. Keluarga Jakarta, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa.